perkenalkan nama saya Debbie Fayatur Rahma dengan NIM 2437532. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pengantar coding yang diampu oleh Bapak Lipermana STMT, dan materi yang akan saya bahas pada kali ini adalah tentang input dan output program. Nah, baik, di sini saya akan membacakan materi-materinya. Next, yang pertama itu ada materi pokok-pokoknya, yaitu pokok-pokok materi yang akan dibahas pada modul ini itu adalah yang pertama itu ada fungsi outputnya, lalu ada fungsi input, lalu next itu ada fungsi output yang pertama ya. Fungsi output itu yang pertamanya ada informasi yang dihasilkan setelah suatu proses dilakukan dalam program. Sumber outputnya itu ada monitor, printer, speaker, dan lain-lain sebagainya. Fungsi output yaitu ada suatu fungsi untuk menghasilkan luaran informasi dalam sebuah program. Nah, untuk fungsi output yang dari monitor pada bahasa C itu ada printf, lalu ada put. Next, fungsi output print. Nah, di sini ada print, fungsi yang menghasilkan output pada layar komputer, bagian dari library, standard input atau output, Studio H. Lalu ada format, model pemformatan tipe data dari output yang akan ditampilkan ke layar komputer, variabel yang akan ditampilkan ke layar komputer itu ya teman-teman. Lalu ada arti atau fungsi. Nah, untuk arti atau fungsi itu ada untuk menampilkan suatu karakter, bisa juga untuk menampilkan teks atau string, lalu untuk menampilkan bilangan desimal, bisa juga untuk menampilkan bilangan pecahan seperti pecahan atau angka-angka gitu, terus kayak angkanya berapa. Lalu ada untuk menampilkan bilangan oktal, ini masih termasuk juga ke dalam kategori bilangan. Lalu ada untuk menampilkan bilangan heksadesimal, sama saja, itu juga termasuk pecahan. Untuk membuat tabs juga bisa ya. Lalu fungsi input yang selanjutnya itu yaitu ada input data yang dimasukkan ke dalam program. Lalu ada sumber inputnya itu ada keyboard, mouse, kamera, mikrofon, dan lain-lain sebagainya. Fungsi input. Nah, fungsi input itu ada suatu fungsi untuk menerima masukan data dalam sebuah program. Fungsi input yang dari keyboard pada bahasa C itu ada scanf, lalu ada vget. Nah, fungsi input scanf itu ada fungsi untuk menerima input dari keyboard komputer, bagian dari library, standard input atau output, Studio H. Lalu ada formatnya itu ada model pemorfatan tipe data dari input yang akan diterima dari keyboard komputer. Nah, variabel yang akan disimpan dalam memori komputer. Nah, lalu ada fungsi input atau vgets. Vgets itu adalah fungsi untuk menerima input dari keyboard komputer kita itu, bagian dari library, standard input atau output, Studio H. Lalu ada var, variabel yang akan disimpan dalam memori komputer kita itu. Lalu ada size, alokasi yang akan disimpan memori untuk menampung data input. Lalu ada student, sumber dari input dalam kasus kita. Keyboard merupakan input standar ya teman-teman, jadi begitu. Nah, jadi mungkin untuk materi kali ini mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan selama presentasi ini, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.